Selamat datang di podcast yang kedua. Jadi masih dengan pembahasan yang satu sama, masih rootnya sama ya guys. Jadi di sini kita kedatangan tamu baru yaitu Bang Fatan. Boleh perkenalan diri dulu Bang? Ya sebelumnya aku makasih banyak tim AKW dan tim Bidang 5 sudah memberikan aku kesempatan untuk datang ke podcast ini. Ya, nama aku Fathan Kasih Muhammad. Aku dari jurusan Software Engineering dari Fakultas Computing. Sama kita Tan. Oh Software iya, engineering. Dan asal aku dari Kota Serang, Banten. Oke. Jadi kalau Bang Fatan sendiri kemarin juga experience bridging test terus foundation gitu nggak Bang? Iya, ya aku Iya. experience juga. Itu kalau zaman aku tuh mata kuliahnya masih matematika, fisika dan ICT. Belum ada introduction of programming. Belum ada. Iya. Oke. Kalau berarti fase foundationnya Bang Fatan sama Bang Sidik beda ya? Wah, sama. Oh, sama. Kita sekelas. Iya, kita sekelas dulu. Oh, Ya. I see. Cuman ini aku dapat info dari yang angkatan 22 ke bawahnya lah. Oh gitu, oke. Cerdas. Kita bisa lanjut. Jadi last time kita kan udah pernah ngebahas tentang apply visa. Sekarang saatnya kita bahas gimana sih kalau misalnya visa itu mau expired. Kita renewalnya tuh kayak gimana sih Bang? Boleh dijawab sama Bang Fatan dulu. Nah, jadi kan kalau pas zaman aku itu visa renewal itu tiap 2 tahun sekali. Nah, kan jadi pas aku first time masuk itu dia langsung 2 tahun. Nah, tapi untuk peraturan sekarang itu dia setahun sekali. Nah, itu apa namanya? Nah, itu yang pertama kita harus siapin dokumen-dokumennya. Nah, kalau dokumennya itu ada paspor. Nah, yang paspor ini kalau misalkan yang paspornya mau expired, kan berarti ada paspor lama dan paspor baru itu kita diupload di websitenya. Nah, websitenya itu di My UTM portal. My UTM portal Nah, guys. itu ke bagian sesi yang international apps. Nah, itu kita bisa submit dokumen-dokumen di situ. Nah, habis itu selain paspor, kita juga submit offer letter yang kita dapetin pas kita keterima di ITM. University Teknologi Malaysia ini. Nah, habis itu yang ada report attendance. Nah, ini tiap fakultas tuh dia beda-beda. Nah, kalau fakultas dari computing tuh dia lumayan sulit. Nah, karena kita harus minta tanda tangan dosen satu-satu. Nah, itu kan kalau dosen kan dia dia kesehariannya itu kan ya bermacam-macam lah ya, kan dari jadwalnya bisa berbeda-beda. Benar. Nah, terus pas aku juga kemarin itu ada dosen yang udah pindah kampus. Nah, itu kan nyarinya susah banget tuh. Benar. Nah, kan jadi yang kalau misalkan ngurus visa itu bener-bener harus dari awal banget kan, soalnya buat antisipasi yang masalah-masalah yang udah di luar kontrol kita kayak yang tadi gitu kan ya. Nah, habis itu selain terus kita juga harus submit grade kita yang Exam result ya exam result tuh yang semester lalu. Nah, kita harus upload juga. Habis itu ada verification letter dari Fakultas. yang fakultasnya. Nah, kita bisa minta. Habis itu Ada registration slip. ya, course registration slip. Nah, course registration slip ini harusnya semester ini yang semester ini yang dia apply visa. Nah, itu kan kalau buat dapetin registration slip kan harus bayar tuition dulu kan. Nah, itu kan belum bisa dapet. Nah, kalau kita langsung minta ke office, kita bisa dibantu biar langsung dapet tanpa harus bayar tuition gitu. Habis itu yang terus ada matric card sama foto foto itu yang background putih. Background putih. Oke, Iya, jangan itu lupa ya kayak guys, tadi sih. fotonya background putih. Iya, itu sih. Oke Bang, jadi pasti ada biayanya kan buat renewal visa pasti, ini. pasti. Berapa sih biayanya buat renewal visa Bang? Nah, kalau kita disiplin, misalkan ngurusnya dari 3 bulan sebelum itu, nah kita cukup bayar sekitar 700 ringitan lah, atau 2 sampai 3 juta. Nah, kan tapi kalau kita itu ngurusnya telat,
itu kita bisa kena fine atau kena denda. Nah, fine itu bermacam-macam, ada fine 1, fine 2, fine 3. Nah itu kita cerita sedikit kali Tan ya, Iya. gimana Boleh. pengalaman kita. Hmm. Kalau kamu dapat fine-nya kemarin fine berapa? Aku fine 3 yang paling sakit. Oh iya sama kita fine 3. Iya. Jadi Oke. jadi cerita sedikit aja, waktu itu tahun lalu aku lumayan apa ya? Aku nggak tahu kalau misalnya kita itu boleh submit berkasnya itu boleh pas kita di luar. Jadi aku mikirnya dulu tuh kayak kayaknya nunggu pas di Malaysia aja deh gitu lah kan. Nah, jadi waktu itu paspor aku tuh lagi kupakai keluar juga. Jadi aku nggak ngurus visanya dulu, baru ngurus visa 1 bulan sebelum itu habis. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Take Jadi, note, guys. jadi kan kita harusnya 3 bulan sebelum kan. Nah aku baru ngurus 1 bulan sebelum. Jadi kenanya yang harusnya kita bayar IMJS itu cuman 693 tambah admin fee 30 dan sudah pas 75. Jadi aku tambah fine 3 150 ringgit sama special pass 100 ringgit. Jadi 1000-an deh kita Iya, totalnya ya. 1000-an total. Wow, Nah, guys. itu pengalaman buruk guys. Jangan sampai jangan sampai teman-teman juga kayak gitulah. Berarti harus disiplin ya guys buat renewal visa maksimal 3 bulan itu tuh harus udah banget prepare submission buat dokumen-dokumen buat renewal visa. Oke, terus Bang gimana sih timeline buat renewal visa itu sendiri kayak gitu? Oh iya, yang pertama kan kita harus kita ngisi kayak apa sih form gitu ya, isi Iya, kayak form. kayak data diri gitu, kayak nomor MRZ paspor macam-macam itu. Terus expire-nya kapan paspornya. Nah, habis itu kita harus submit dokumen itu. Nah, nanti pas submit dokumen itu terus ada proses pengecekan oleh imigrasi. Nah, ini dia valid gak dokumennya. Nah, habis dicek tuh ya kira-kira 2 sampai 3 hari lah. 2 sampai 3. Nah, habis dicek, nah habis itu kita disuruh bayar. Nah, kalau yang disiplin tadi dia bayarnya cuman dia sekali doang yang buat perpanjang visa yang 700 ringgit. Nah, kan tapi kalau misalkan dia ada fine, nah dia ada bayaran yang kedua. Nah, bayaran kedua tuh kalau salah lewat FPX, lewat FPX ya. FPX ya, macam kayak e-banking gitulah di Malaysia. Nah, kalau yang yang perpanjang visa ini dia transfer bank dan harus submit resitnya nanti. Nah, habis kita udah bayar, udah submit semua resit ke sistem. Nah, habis itu akun MGS-nya tuh dia bakal dicek lagi, dia bakal dibuat lagi. Nah, habis itu terus kita nunggu proses pembuatan itu. Kalau udah jadi yang akunnya, habis itu kita disuruh submit paspor ke UTMI. Nah, itu kalau submit paspor itu ntar buat dicetak multiple entry visa yang baru dia. Nah, habis itu kalau misalkan kita special pass, kan bakal dikasih special passnya juga gitu loh. Nah, habis itu habis udah submit, udah tinggal dicetak aja. Habis itu udah tinggal kita ambil aja kalau udah dipanggil. Nah, biasanya itu dari submit ke ambil tuh kira-kira ya durasinya 2 minggu lah. 2 kira-kira. minggu ya. Oke. Iya. Kalau totalnya buat visa ya 1 bulan lah kira-kira. 1 bulan. Iya. Oke. Terus Bang, karena kita sebelumnya udah ngomongin nih gimana cara apply visa setelah kita dapat letter of acceptance dari UTM, tapi kita belum ngebahas berapa sih biaya yang dikeluarin buat apply visa itu sendiri. Mungkin boleh Bang cerita sedikit pengalamannya, terus berapa banyak uang yang dikeluarin buat apply visa? Nah, kalau apply visa tuh pas awal-awal masuk itu sekitar 2.000 ringgit lah. 2.000 2.000 ringgit Iya, ya, kurang 2.000. lebih. Tapi itu tergantung kita berapa lama durasi visanya sih kayaknya ya. Benar. Semakin lama, kalau misalnya waktu itu ada 3 tahun ya lebih gede Lebih juga mahal lagi. amount-nya. Benar. Oke. Terus kalau tadi kan kita udah ngebahas kalau admission ke UTM itu tuh ada agen buat ngebantuin kita, plus kita dapat banyak informasi yang kita nggak bakal tahu kalau misalnya kita daftar sendiri. Kalau buat apply visa sendiri tuh ada agen nggak sih Bang? Mungkin kalau buat teman-teman yang kayak aku nggak mau ribet atau gimana dan aku prefer buat kontak agen dan ngehubungin agen buat submit dokumen aku buat apply visa, itu ada nggak ya Bang? Ya pas first time masuk ke UTM ini aku
untuk apa registrasi di websitenya gitu ya kayaknya ya. Nah itu ke sistemnya itu aku dibantuin sama agen. Nah itu terus aku tuh cuman apa ngasih dokumen ke emailnya MGS aja kan. Jadi ya kalau kalau pakai agen tuh ya lebih mudah lah, kita misalkan apa kan apa pas bridging nih. Nah, kita bisa lebih fokus bridging daripada ngurus visanya gitu. Kan jadi lebih fokus belajar aja sih kalau sama agen gitu. Oh, Lebih oke. simple. Terus Bang, kalau boleh tahu apa aja sih kendala yang sering dihadapin student pas apply visa? Mungkin boleh diceritain sedikit pengalaman Abang sendiri atau pengalaman teman-teman gitu. Kalau kalau pengalaman aku sendiri sih yang kemarin tuh yang bikin lama itu apa namanya? Yang bikin lama tuh ini nyari tanda tangan dosennya tuh harus satu-satu gitu. Nah, itu ya tuh lumayan dia bikin lama. Nah, terus kemarin tuh dari office-nya tuh office yang fakulti itu dia lumayan lama juga. Nah, kan jadi apa namanya? Ya itu sebagai apa ya? Memperpanjang untuk mengurus visa lah. Nah, habis itu yaitu kalau misalkan ada kesibukan nih kan jadi kayak kadang nggak terlalu keurus gitu, nggak terlalu kepikiran. Nah, makanya kalau misalkan apa kalau udah ada visa nih harus harus dilihat terus tuh expirednya kapan biar biar nggak lupa lah gitu. Oke, jangan lupa berarti guys pantau terus kapan expiry date buat si visa itu biar kita tuh nggak ada telat-telatan biar dapet apa tadi additional fee yang sebenarnya kita nggak perlu bayar karena kita telat kayak gitu. Mungkin itu aja Bang pertanyaan-pertanyaannya. Thank you udah menyempatkan waktunya buat datang ke podcast Bang Fatan dan Bang Sidik lagi. Oke, mungkin ada kesan dan pesan buat teman-teman yang nanti bakal nonton podcast kita ini, boleh disampaikan dari Bang Sidik mungkin? Mungkin apa ya buat teman-teman nanti visa itu kan bagaikan nyawa lah buat kita student di luar negeri ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus pay attention lah ke expiry date di visa kalian dan paspor kalian. Kalau di visa itu di belakang sini pasti nanti ada stiker dari UTMI, itu boleh dicek terus atau pasang reminder di HP kapan saya harus perpanjang perpanjang visa gitu kan. Itu harus diperhatikan. Terus juga paspor juga harus diperhatikan, jangan sampai udah sisa 3 bulan kalian belum memperpanjang paspor. Sebisa mungkin sebelum setahun sebelum atau 6 bulan sebelum expired itu diperpanjang paspornya. Dan dibawa dua-dua paspornya, jangan dibawa salah satu aja. Kalau enggak nanti nggak boleh masuk Malaysia gitu. Oke, itu aja sih. Mungkin dari Kotan ada lagi nggak? Kalau dari aku ya ini aja sih apa namanya, kalau mau ngurus visa tuh jangan telat-telatan, karena kalau kita apa belum submit dokumen dan bayar sampai expire itu kita bisa kena overstay. Betul. Nah, overstay itu biaya dendanya tuh gede banget, itu bisa beribu-ribu ringgit. Kalau salah tuh dari rentangnya 1.000 sampai 10.000 ringgit. Kalau kita overstay itu bergantung dari lamanya overstay. Nah, kan kalau misalkan itu kan apa bisa ngaruh ke mental state juga dalam belajar kan. Kalau kita ada disuruh bayar disuruh bayar denda sebesar itu, terus bilang ke orang tua kan kayak agak kurang enak lah gitu. Ya, itu sih apa yang penting disiplin aja sih kalau masalah visa ini. Oke, berarti kita harus disiplin ya guys, disiplin dan juga pantau kapan expiry date itu paling penting. Oke, mungkin itu aja dari kita. Terima kasih semuanya yang udah nonton podcast kedua kita, AKW X Divisi 5. Terima kasih Bang Sidik dan Bang Fatan sekali lagi. Sama-sama. Dadah, bye-bye. See you in the next podcast guys.